teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang bergabung di kelas Biariban pada pertemuan kelima ini ya. Nanti kita akan membahas mengenai tindakan preventif ya terhadap penyelenggaraan pihak. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita melaksanakan perkuliahan, mari kita kembali menurutkan rumah dan dari masing-masing. Silakan. Di salah satu ya silik amai walau ada nanti lisannya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan share terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, ini dia pertemuan kelima kita, yaitu kita akan membahas terkait dengan tindakan preventif terhadap penyelenggara ya. Ini biasa setiap perkuliahan kita ada satu pembahasan. Jadi pembahasan pada pertemuan ini yang pertama adalah pada sektor sosial budaya ya, tindakan preventif pada sektor sosial budaya, pada sektor lingkungan, pada sektor politik, dan pada sektor ekonomi dan pariwisata. Pertama itu pendahuluan teman-teman. Jadi tindakan preventif atau ya bisa disebut bahwa tindakan yang untuk mengantisipasi ya, harus dipersiapkan oleh seorang PR dalam sebuah event yang diselenggarakan. Tentu akan adanya dampak yang akan terjadi, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif ini yang harus dipikirkan sebagai tindakan preventif yang harus dipikirkan oleh seorang PR, di mana hal ini justru dapat berpeluang menjadi fair gitu ya, atau serangan balik gitu ya, untuk reputasi organisasi sendiri. Nah, tindakan preventif ini akan diklasifikasikan pada berbagai sektor, diantaranya yang pertama ya tadi ya, sosial budaya, lingkungan, politik, ekonomi, dan pariwisata. Pertama, langsung pada tindakan preventif pada sektor sosial budaya. Nah, sektor sosial budaya bisa jadi hal yang paling sulit dikontrol oleh seorang PR sekalipun. Namun, sektor ini berpeluang menciptakan reputasi buruk bagi organisasi, brand, atau jasa. Terkadang, ulah pihak ketiga berdampak pada reputasi brand atau organisasi yang sedang kita tangani. Oleh karena itu, adanya beberapa hal yang perlu dipikirkan tindakan-tindakan preventif diantaranya. Yang pertama, tidak mendapat tidak dapat dukungan masyarakat setempat. Kekerasan pada saat event, dan terakhir adalah perilaku sosial menyimpang. Itu pada preventif pada sektor sosial budaya. Apa sih poin 1, 2, dan 3 ini? Lanjut kita berikutnya. Yang pertama adalah dukungan sosial. Tidak dapat dukungan masyarakat setempat. Dalam artian seperti ini. Budaya yang beragam, tentunya beragam pula penerimaan dari masyarakat setempat. Gitu ya. Tidak sedikit ada masyarakat yang merasa terisolasi dan tidak sepaham dengan paham organisasi. Bisa saja event menjadi backfire ya, atau serangan balik karena identitas asli budaya tertentu malah hilang. Oleh karena itu, konsep harus benar-benar harus disepakati dan dilakukan riset terlebih dahulu. Nah, seperti apa ya, kegiatan-kegiatan penting lainnya pada PR event memang harusnya harus dilakukan riset terlebih dahulu agar kita mengetahui apa yang akan kita buat dan apa yang akan kita berikan pada acara tersebut gitu ya, di mana gitu, sektor lingkungan seperti apa, sektor sosial budaya seperti apa. Jadi setiap event itu harus dilakukan riset terlebih dahulu agar mendapatkan apa yang harus kita berikan. Oke, selanjutnya eh, kekerasan pada saat event. Nah, ini biasanya sering terjadi kekerasan pada saat event ya. Contoh, salah satunya contoh itu pada penyelenggaraan event pada musik biasanya ya. Banyak sekali orang-orang yang memang eh, melakukan hal-hal kekerasan pada saat event. Jadi biasanya pada konser musik sih biasanya gitu ya, atau dangdut itu biasanya banyak tuh masih di lingkungan rumah saya nih, terdapat banyak sekali orang-orang yang memang menjadi provokator pada acara musik tersebut gitu, karena biasanya mereka didasari oleh minum-minuman keras. Itu tidak sedikit event yang dicemari oleh pelaku buruk para pengunjungnya, misalkan terjadi pada perkelahian pada saat menonton konser musik tertentu gitu ya. Hal ini akan berdampak pada sulitnya mendapatkan izin untuk menyelenggarakan ini. Kita juga harus
saat event ini tidak terjadi kekerasan. Nah, dengan cara apa? Misalkan dengan cara kita memberikan keamanan yang ketat pada satu event tersebut, dan kita selalu memberikan announcement gitu ya. Lalu kita ingatkan pada event di saat-saat event itu untuk tidak membawa alat-alat saja misalkan, atau minuman-minuman keras dan segala macamnya yang memicu pada kekerasan ini tersebut. Next. Yang ketiga, pada sektor sosial budaya, perilaku menyimpang. Nah, ini juga sering terjadi. Banyak perilaku sosial menyimpang pada saat penyelenggaraan event seperti minum-minuman beralkohol atau penggunaan narkoba. Hal ini akan diidentikan dengan penyelenggaraan sebuah event musik, biasanya musik lagi ya, dan akan berdampak pada sulitnya mendapat izin penyelenggaraan event berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan poin kedua tadi ya. Jadi terjadinya kekerasan adalah karena ini biasanya minuman beralkohol atau penggunaan narkoba. Nah, caranya seperti apa ya? Kita memberikan peringatan sekali lagi gitu kepada para penonton atau pengunjung kita untuk tidak membawa saja minuman beralkohol dan penggunaan narkoba lainnya. Nah, ini harus ada keamanan yang ketat di saat event-event pada sektor sosial budaya yang tidak ingin menjadikan dampak negatif pada event kita. Nah, ini tindakan preventifnya itu dengan cara mencegahnya gitu ya, dengan cara mengingatkan kembali pada setiap event yang kita selenggarakan kepada semua penonton agar tidak membawa minuman alkohol, penggunaan narkoba atau saja. Itu karena dampaknya ya, satu, pada poin 2 dan poin 3 ini kita tidak sulit untuk mendapatkan izin penyelenggaraan. Ketika satu reputasi kita buruk dengan adanya dua poin ini gitu ya, dan sosial budaya perilaku menyimpang dan kekerasan, maka penyelenggaraan event berikutnya akan sulit mendapatkan izin. Dan itu kita harus menjaga poin-poin penting ini. Nah, itu yang pertama, tindakan preventif pada sektor sosial budaya. Selanjutnya, tindakan preventif pada sektor lingkungan. Nah, ini biasanya sering terjadi juga pada sektor lingkungan. Biasanya pada sektor lingkungan ini terjadi pencemaran lingkungan setelah itu. Nah, ini gimana caranya kita jaga ya? Ya, kita mengingatkan kembali dengan mencontohkan kepada seluruh penonton kita agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya gitu ya, dan tidak merusak situs bersejarah. Dan untuk kemacetan juga bisa kita minimalisir gitu ya, dengan memberikan pelayanan terkait dengan lalu lintas gitu. Misalkan kita menghadirkan para bapak polisi gitu untuk melaksanakan pekerjaannya di event kita gitu, untuk mengatur lalu lintas. Nah, pencemaran lingkungan di sini apa? Jadi tidak sedikit yang membuat event kerusakan lingkungan pasca acara berlangsung. Nah, biasanya memang terjadi setelah acara berlangsung gitu ya, atau setelah acara berlangsung. Hal ini bisa berdampak pada fasilitas gitu ya, makhluk hidup dan tanaman sekitar lokasi event. Bukan hanya sampai di situ saja, bahkan event bisa saja menciptakan polusi bagi area penyelenggaraan event. Mungkin kita ingat itu ya, cerita di kota Surabaya, pihak pemerintah setempat mengkritik pada panitia event yang menyelenggarakan oleh perusahaan es krim terkemuka, gitu ya. Dan ini harus Anda waspadai dimanapun gitu ya, di mana tujuan awalnya Anda ingin membangun reputasi, namun pada akhirnya malah reputasi perusahaan Anda yang terganggu karena dampak atas hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bisa sangat sangat bahaya gitu, terkait dengan pencitraan pada atau pada perusahaan kita atau organisasi kita yang tadinya kita ingin menciptakan satu reputasi yang baik, malah ketika kita melihat ada pencemaran lingkungan setelah event, itu akan menjadi buruk bagi citra perusahaan tersebut. Nah, kerusakan bersejarah di sini adalah apabila event yang diselenggarakan pada wilayah bersejarah. Nah, ini contohnya seperti benteng Fort Rotterdam gitu ya, di Makassar misalnya, maka ini benar-benar harus ekstra dalam menjaga lingkungan sekitar dari tangan-tangan jahil. Meskipun ini tidak secara langsung menjadi kesalahan tim penyelenggara, namun dapat dipandang bahwa event adalah yang membuat hal itu terjadi. Nah, ini yang bahaya ketika kita tidak melaksanakan atau kita tidak melakukan kerusakan, tapi malah kita yang sebagai penyelenggara yang disalahkan. Ya, memang yang dilihat adalah kitanya, bukan penontonnya. Kenapa kerusakan atau pencemaran itu bisa terjadi? Ya, karena ada suatu acara tersebut. Gitu. Maka yang ditegur atau yang dilihat adalah kita sebagai penyelenggara event tersebut. Nah, event terus selanjutnya adalah sektor lingkungan pada kemacetan lalu lintas. Event kadang membuat kondisi jalanan menjadi
macet gitu ya, hambat atau membuat kemacetan hingga akan berdampak pada timbulnya rasa kesal pada orang. Nah, ini juga bisa kita lihat juga nih. Jadi yang dilihat adalah kita juga gitu, sebagai penyelenggara, gara-gara event ini nih jadi macet itu kita harus hindari. Gimana cara menghindarinya ya, kita harus memberikan apa ya, itu lalu lintas yang baik dengan menggunakan atau bekerjasama dengan stakeholder, yaitu polisi lah, itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada event tersebut. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, itu tindakan preventif pada sektor politik. Pada sektor politik ini ada apa? Nah, tindakan preventif juga perlu diperhatikan dari sektor politik, di mana praktik CPR harus mulai sensitif pada beberapa hal berikut. Yang pertama pasti ada kegagalan event, yaitu korupsi dana, selanjutnya adalah kurangnya akuntabilitas, dan rusaknya reputasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kegagalan event. Kegagalan event akan berdampak buruk bagi pemerintahan setempat. Oleh karena itu, menjadi manajemen risiko yang harus diantisipasi sejak awal. Nah, ketika tindakan preventif apa pada sektor politik, yang pertama kegagalan event ya, berarti kita harus menentukan manajemen risiko yang harus diantisipasi. Jangan kita mengadakan event secara event biasa saja, tapi ketika sudah terjadi kegagalan atau misalkan kita tidak memprediksi kegagalan tersebut, ya akan gagal event kita. Di awal kita harus memberikan atau memanajemenkan resiko gitu ya, apa yang terjadi di depan nantinya gitu. Nah, itu kita harus lihat-lihat juga. Jadi setiap membuat event kita harus memikirkan dampak buruknya gitu ya, bukan dampak baiknya saja, tapi dampak buruknya juga ke depan. Ketika memang terjadi hal ini, apa yang harus kita jalankan? Ketika ada kejadian ini, maka apa yang harus kita lakukan? Itu harus dipikirkan dari awal gitu, supaya tidak terjadi kegagalan event. Itu preventif pada sektor sosial politik yang pertama. Yang kedua, yaitu tindakan preventif pada sektor politik pada korupsi dana. Nah, ini biasanya di politik itu sering sekali ya teman-teman. Pungli-pungli atau korupsi-korupsi dan segala macamnya, serangan pajak dan segala macamnya, atau apalagi event besar seperti pemilu itu banyak sekali korupsi-korupsi di sana gitu ya, atau sogok-sogokan untuk para pemilih untuk memilih dia gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, tidak sedikit orang yang mampu mengalokasikan dana dengan unsur yang bias, gitu ya, digambang gitu ya. Hal ini berdampak buruk gitu ya, hingga rasa kepercayaan dari pemberi dana atau pihak sponsor akan menurunkan, bahkan cenderung menghilangkan, yang mengakibatkan tidak akan mendukung pada event berikutnya. Nah, ini ketika kita dipercaya oleh sponsor gitu ya, sponsor sudah percaya pada kita, tapi kita menyalahgunakan dana tersebut, maka akan berakibat pada hilangnya sponsor itu pada kegiatan kita di berikutnya. Nah, ini harus kita hindarkan. Jadi ketika memang diberikan seperti itu, ya harus kita gunakan dengan baik uangnya. Gitu ya. Apapun itu gitu ya, baik uang maupun jasa yang diberikan, ya kita harus berikan yang terbaik juga, atau kita harus mengalokasikan semua sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya. Dan dilaporkan dengan apa yang sudah dipakai gitu ya, sesuai dengan apa yang dipakai. Jangan kita melaporkan, misalkan eh, pada kegiatan tersebut kita, contoh ya, misalkan kita menggunakan budget 2 juta gitu, tapi yang dilaporkan sebesar 5 juta gitu. Jangan seperti itu, harus sama ya. Ketika memang dipakainya 2 juta, ya dilaporkan 2 juta gitu. Agar apa ya, untuk citra kita pertama gitu, citra agar terbangun dengan baik dengan sponsor gitu, sehingga nantinya mereka akan kembali mendukung acara kita gitu. Jadi tidak meninggalkan acara kita pada event berikutnya. Itu pada sektor politik yang kedua, korupsi dana. Nah, selanjutnya apa lagi yang kita hindarkan? Akuntabilitas biasanya. Kurangnya akuntabilitas perlu dicermati gitu ya, mengenai sumber daya manusia akan mengolah keuangan. Tidak sedikit perusahaan yang memiliki kekurangan untuk beberapa hal tersebut. Pada hal tersebut cukup menjadi krusial dalam hal penyelenggaraan event. Nah, ini biasanya teman-teman juga harus memiliki akuntabilitas yang baik gitu, ketika mengadakan event secara politik atau sektor politik. Agar apa ya? Supaya mereka meyakini bahwa event ini adalah event-event yang memang kita selenggarakan dengan baik, dan tidak bukan event yang sekedar cuma event biasa saja, tapi memang event yang sudah terselenggara gitu ya, misalkan, atau event yang akan diselenggarakan dengan baik, tentu dengan manajemen yang baik seperti itu.
Yang ketiga pada sektor politik, selanjutnya yang keempat pada sektor politik ada rusaknya reputasi. Nah, ini bahaya teman-teman. Ketika poin satu tadi ya, gagalnya event yang melibatkan suatu negara, maka akan berdampak buruk bagi kedua sektor tersebut di negara lain. Terlebih saat ini semakin berkembang teknologi hingga berita dengan mudah tersebar gitu ya melalui kanal media sosial. Nah, ini sangat penting sekali nih teman-teman. Jadi kalau misalkan rusaknya sudah rusak nih reputasi perusahaan kita atau organisasi kita ya buruk untuk menilai orang lain gitu. Apalagi sekarang dengan media sosial yang sangat mudah sekali gitu ya. Tinggal kita ketik saja gitu apa yang kita mau kan, atau misalkan wah di event tersebut ada terjadi kekerasan, wah di event tersebut ada ini dan terus difoto lalu di-share di media sosial. Nah itu yang bahaya sekali, maka kita harus menjaga itu. Oke, selanjutnya poin kelima, nah ini yang terakhir nih, tindakan preventif pada sektor ekonomi dan pariwisata. Bila penyelenggaraan event bersamaan dengan sektor ekonomi dan pariwisata, maka praktisi PR harus melakukan tindakan-tindakan preventif pada hal berikut. Yang pertama adalah pemerintah mengandalkan event sebagai peningkatan sektor ekonomi dan pariwisata. Yang kedua, ketidaksesuaian event yang dibuat dengan adat istiadat. Yang ketiga adalah fluktuasi harga. Ini apa nih maksudnya, teman-teman? Nah, yang pertama saya jelaskan dulu. Pemerintah mengadakan event sebagai peningkatan sektor ekonomi pariwisata. Pada dasarnya event dibuat sebagai pendukung untuk suatu wilayah, bukan menjadi satu-satunya pendapatan daerah. Kenapa? Karena pada event tersebut tentu ya, kayak misalkan event MotoGP kemarin gitu ya, mengangkat gitu secara tidak langsung mengangkat ekonomi dan pariwisata di lingkungan sekitar gitu ya. Nah, dan menjadi pendapatan daerah. Yang kedua, ketidaksesuaian event yang dibuat dengan adat istiadat. Event pada dasarnya dibuat dengan konsep, namun konsep tersebut jangan sampai membuat suatu daerah kehilangan identitasnya. Nah, ini jangan sampai teman-teman ketika kita mengadakan suatu event gitu ya, secara ekonomi dan pariwisata atau secara budaya tidak menghilangkan gitu ya konsep apa namanya istiadatnya gitu ya daerah tersebut, jangan sampai menghilangkan, tapi kita menonjolkan identitas wilayah tersebut. Misalkan di Bali ya, berarti kita harus menonjolkan adat istiadat Bali seperti apa gitu ya, dan segala macamnya. Nah, selanjutnya adalah fluktuasi harga. Nah, sudah hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ada event gitu ya, maka harga akan naik di daerah penyelenggaraan event tersebut. Namun hal ini tidak sehat jika berlangsung lama, maka perlu dipertimbangkan beberapa waktu yang diperlukan untuk menyelenggarakan semua event tersebut. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman mengadakan suatu event gitu ya, tidak semata-mata teman-teman bisa menaikkan harga dan segala macam. Bisa boleh dinaikkan harga, tapi hanya di waktu-waktu tertentu saja. Pada saat event misalkan, ya boleh teman-teman menaikkan harga tersebut, tapi tidak terlalu tinggi dan tidak merugikan para pengunjung misalkan seperti itu. Jadi sama-sama mendapatkan keuntungan gitu ya. Teman-teman mendapatkan keuntungan dengan harga yang pas dan orang yang datang mendapatkan keuntungan dengan barang yang pas yang mereka gunakan. Itu teman-teman terkait dengan materi kita tentang tindakan preventif gitu ya pada penyelenggara event PR gitu ya, PR itu teman-teman terkait dengan materi kita pada pertemuan 5 kali ini. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti dan bisa dipahami gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan pada grup WA gitu, dan bisa di kolom chat atau komentar pada YouTube ya. Mungkin itu teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.